Dan ketika hendak buang air kecil, tiba-tiba di Mandalawangi itu turun kabut secara pekat. Satu teriakan, "Ong, ada mayat!" Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat bulu semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga Anda semuanya berada disehatkan dan juga dilancarkan rezekinya masing-masing. Amin. Dan untuk kali ini bulu kumbu sengaja tampil berbeda karena kita akan memberikan sajian untuk Anda semua berupa story dari kisah nyata yang baik itu sudah viral maupun yang belum. Dan kali ini saya secara pribadi akan membawakan cerita untuk Anda, di mana cerita ini adalah kisah nyata seputar pendakian yang membawa atau namanya menelan korban, di mana korbannya bukan sembarangan orang tapi orang yang sudah terlatih. Namun ada tragedi yang sangat luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sungguh tragis tragedi yang terjadi kali ini. Dan inilah kisahnya untuk Anda semua. Cerita ini terjadi sekitar tahun 90-an atau bertepatan mungkin awal tahun 2000-an, di mana waktu itu aktivitas pendakian belum seramai sekarang. Dan kisah nyata ini terjadi di seputaran Gunung Gede Pangrango. Ya, seperti yang kita ketahui, Gunung Gede Pangrango memiliki 3 jalur resmi, di mana diantaranya adalah jalur Cibodas yang ada di Cianjur, dan juga jalur Gunung Putri yang masih ada di Cianjur, dan satu lagi jalur Salabintana yang berada di kawasan Sukabumi. Namun terdapat banyak sekali, kurang lebih ada 8 jalur lainnya yang itu semua merupakan jalur ilegal. Dan diantaranya jalurnya sangat-sangat ekstrim. Dan kisah kita kali ini adalah salah satu jalur yang dimana jalur ini tidak bisa didaki oleh pendaki ahli manapun, yaitu jalur Gunung Mas yang langsung menuju ke Gunung Pangrango. Singkat cerita, karena memang kisah ini adalah kisah terlarang, maka saya di sini hanya akan memberikan inisial saja, di mana ciri-ciri sang pelaku cerita waktu itu merupakan salah satu anggota TNI. Ya, hampir semuanya sih anggota TNI. Namun saya tidak akan memberikan gambaran lebih detail karena memang cerita ini adalah cerita yang sangat rahasia, sangat tertutup dan tidak boleh dipublikasikan pada waktu itu. Dan insya Allah saya memberikan diri untuk Anda semua sebagai inspirasi dari cerita ini karena banyak hikmah untuk kita semua sebagai pelaku pecinta alam, maka akan saya angkat ceritanya kali ini. Ya, pada waktu itu sebut saja Kapten R. Ya, karena waktu itu beliau menjabat sebagai seorang kapten dan mempunyai reputasi yang cukup tinggi. Beliau merupakan navigator terbaik dan juga ahli dalam membuka kompas atau membuka jalur. Dan ketika dia bertugas di salah satu satuan di Cianjur, beliau tertantang untuk menaklukkan jalur Gunung Gede Pangrango lewat Gunung Mas. Beberapa referensi yang diketahui bahwa Gunung Mas ini jalurnya sangat ekstrim, bahkan tidak diperbolehkan untuk pendaki yang sudah sering mendaki, apalagi untuk pemula. Nah, maka Kapten R beserta beberapa anak buahnya atau beberapa anggotanya ingin melakukan inisiasi menaklukkan jalur tersebut. Singkat cerita, berangkatlah Kapten R bersama beberapa anggotanya untuk bergegas menuju ke Gunung Pangrango lewati jalur Gunung Mas tersebut.
Ya memang Gunung Mas memiliki kecuraman yang sangat-sangat ekstrim, di mana terdapat beberapa jurang dan juga beberapa jalurnya juga sudah tertutup oleh rerumputan. Namun bukan masalah besar karena Kapten R beserta anggotanya berhasil menuju Gunung Pangrango dengan selamat. Ya singkat cerita, ketika Kapten R dengan anggotanya itu sampai ke Mandalawangi, ya seperti para pendaki umum lah ya, menikmati kopi, menikmati makanan, dan menikmati suasana alam yang memang sangat damai di Mandalawangi. Tiba-tiba Kapten R merasa dirinya harus buang air kecil. Namun ketika beliau ingin melakukan buang air kecil, SOP seorang TNI dia tanggalkan. Jadi mana SOP-nya tersebut adalah peralatan yang beliau bawa dia tanggalkan, dia titipkan ke ajudannya. Karena memang mungkin buang air kecil tidak perlu memakan waktu dan tidak terlalu jauh, ya dia titipkan dulu lah ya. Semua peralatannya dia titipkan ke anggotanya, dan dia mungkin buang air kecil hanya berjarak 5 atau 6 meter saja dari titik anggota mereka berada. Tiba-tiba di Mandalawangi itu turun kabut secara pekat dan tidak bisa, hanya 2 meter saja jarak pandang antara masing-masing anggota. Ya selama buang air kecil itu kabut terus menyelimuti semua area pemandangan di Mandalawangi. Para anggota merasa cukup heran dengan kejadian tersebut karena memang tiba-tiba. Dan ketika beberapa menit kemudian kabut menghilang, begitupun juga Kapten R yang tadi masuk untuk buang air kecil juga menghilang. Sesadarnya kejadian tersebut, salah satu ajudan Kapten R langsung menugaskan semua anggota yang lain mengevakuasi dari mulai titik di mana Kapten R buang air kecil, yaitu ada sebuah pohon yang besar, di mana pohon yang besar itulah merupakan titik Kapten R membuang air kecilnya tersebut. Dari mulai titik itu, semua anggota itu membuat perimeter dari mulai 50 meter untuk menyisir semua wilayah dari pohon besar tersebut. Namun Kapten R masih belum ditemukan. 50 meter sudah dibuat, dimajukan lagi 100 meter perimeter untuk mencari di mana Kapten R ini berada, karena jarak buang air kecil berapa menit sih gitu kan. Tidak mungkin buang air kecil hanya memakan waktu kurang dari 5 menit paling lama. Dan sesadarnya para anggota yang sudah terlatih tersebut ternyata masih belum menyerah. Mereka melakukan lagi perimeter secara menyeluruh dari mulai titik Kapten R dari pohon besar tersebut untuk mencari. Semua usaha telah dilakukan, dari mulai meniup peluit, berteriak-teriak memanggil nama sang kapten tersebut. Namun hasilnya masih tetap saja Kapten R tidak ditemukan. Akhirnya para anggota turun untuk memberikan laporan kepada markas atas kejadian yang sungguh di luar logika. Maka dari situ markas di mana Kapten R bertugas memberikan instruksi bahwa seluruh pendakian ke Gunung Gede Pangrango harus disterilkan dan ditutup jalur manapun. Tidak boleh ada yang mendaki ke Gunung Gede Pangrango, khususnya ke Gunung Pangrango. Maka daripada itu semua jalur ditutup, dan kemudian markas dari Kapten R bertugas tersebut melakukan penyisiran. Namun dari hari pertama hingga seminggu kemudian tidak membuahkan hasil. Nah, mungkin karena memang TNI sudah terlatih ya, maka mereka merasa tidak perlu untuk melibatkan sipil sebelumnya. Nah, dari sini mereka meminta bantuan kepada Pangdam, lalu kepada Mabes tentunya untuk mendukung
evakuasi dari Kapten R tersebut. Namun tetap saja dari minggu pertama sampai minggu kedua, Kapten R masih belum ditemukan. Akhirnya langkah terakhir adalah para petinggi waktu itu memutuskan untuk meminta bantuan dari sipil, sehingga dilibatkanlah tim SAR waktu itu, lalu tim-tim dari pecinta alam, orari, semua terlibat, sampai penduduk setempat pun yang mengetahui seluk-beluk tempat tersebut dilibatkan untuk mencari sang kapten yang masih menghilang dalam hitungan minggu. Singkat cerita, sudah sebulan lebih lamanya Gunung Gede masih seputar pencarian Kapten R, melibatkan semua elemen masyarakat di sana. Tetap saja Kapten R masih belum ditemukan. Maka dengan ini disimpulkan semua elemen dan semua kekuatan serta seluruh ilmu navigasi di sana sudah dicurahkan untuk mencari sosok Kapten R, namun tidak membuahkan hasil. Maka diputuskan bahwa pencarian Kapten R dihentikan dan Kapten R benar-benar dinyatakan hilang. Dan singkat cerita kembali, pendakian untuk Gunung Gede Pangrango dibuka kembali untuk umum. Dan pada waktu itu memang awal-awal tahun 2000-an ya, awal-awal tahun 2000-an aktivitas pendakian ke Gunung Gede Pangrango tidak seramai tahun sekarang. Ya, singkat cerita adalah beberapa komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang melakukan aktivitas pendakian ketika jalur Gunung Gede Pangrango lewat Cibodas dan juga lewat Gunung Putri kembali dibuka. Banyak pendaki di sana. Dan khususnya, namun kebanyakan dari mereka hanya mendaki ke Surya Kencana ya, ke alun-alun Surya Kencana, dan hanya sedikit saja yang naik pada waktu itu untuk ke Gunung Pangrango. Karena memang Gunung Pangrango pada tahun 2000-an itu memiliki karismatik tersendiri, jalurnya yang memang luar biasa dan juga hal-hal mistisnya yang masih terasa di Gunung Pangrango. Maka hanya sedikit saja yang mendaki bertujuan ke Gunung Pangrango. Dan singkat cerita, ada sekelompok pendaki, satu kelompok pendaki yang bertujuan ke Mandalawangi untuk ngecamp di sana. Ya, mereka tiba di Mandalawangi seperti biasa melakukan aktivitas para pendaki umumnya, dan salah satu dari pendaki tersebut sama ingin buang air kecil. Dan ketika si pendaki tersebut melakukan aktivitas buang air kecil, alangkah terkejutnya si pendaki. Tiba-tiba semua dikejutkan dengan satu teriakan, "Tolong! Ada mayat!" Nah, di situ semua si peneriak tadi mendekati teman-temannya untuk mengecek apakah dia melihat mayat betulan atau hanya fata morgana semata. Dan ketika dicek, ternyata itu benar-benar mayat yang tergantung di dalam pohon, di sebuah pohon besar. Setelah mengecek ternyata benar itu mayat, semua pendaki tersebut merasa ketakutan luar biasa sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan mencari bala bantuan ke tim ranger setempat. Dari Mandalawangi bisa Anda bayangkan, para pendaki itu saking takutnya, dari Mandalawangi dia turun ke base camp Cibodas, berlari sekencang-kencangnya tanpa peduli treknya bagaimana, terjalnya bagaimana. Pendaki sana sini tidak mereka sapa, mereka hanya berlari kencang terus sampai ke bawah untuk memberitahukan berita bahwa mereka telah menemukan satu sosok mayat yang tergantung kepada satu pohon besar. Singkat cerita, mereka tibalah di base camp Cibodas untuk memberitahukan bahwa mereka menemukan satu sosok mayat. Karena kondisi yang masih terengah-engah, mereka bercerita kepada tim ranger di base camp. Mereka pun akhirnya ditenangkan, lalu tim ranger menanyai mereka secara pelan-pelan agar mereka tidak panik dan juga tidak memberikan informasi secara akurat gitu ya. Setelah ditanyai, anggota yang berkemah tersebut ditanya satu persatu bagaimana mayatnya.
tergantung di atas pohon, mereka jawab. Lalu ciri-cirinya adalah mayat tersebut memakai seragam TNI begitu. Akhirnya tim ranger mengingat kembali kejadian sebelumnya bahwa memang di Mandalawangi ada sosok yang terus dicari sampai saat ini dan masih belum ditemukan. Namun yang herannya itu sosok sang Kapten R tersebut ternyata ditemukan oleh satu kelompok mahasiswa yang camping di Mandalawangi. Akhirnya tim ranger langsung menuju ke Pangrango waktu itu, dan ketika tiba di Mandalawangi, betul saja titik yang ditunjuk mahasiswa tadi ternyata memang ada satu sosok mayat yang tergantung di satu pohon besar di Mandalawangi. Akhirnya sebelum mereka mengevakuasi mayat tersebut, mereka tidak gegabah. Akhirnya tim ranger menghubungi markas untuk memberikan konfirmasi bahwa apakah betul mayat tersebut adalah sosok dari Kapten R yang menghilang sebelumnya. Dan akhirnya tim ranger menunggu markas dan markas pun tiba. Bersama-sama dari situ markas semuanya langsung menuju ke Gunung Pangrango di Mandalawangi. Ketika tim markas mengidentifikasi mayat tersebut, betul saja bahwa mayat yang tergantung di pohon besar itu adalah sosok Kapten R. Dan apa yang paling mengerikan di sini pemirsa, mayat tersebut menggantung tidak seperti biasanya. Pohon besar. Jadi kalau saya posisikan ini pohon besar dan Kapten R itu kepalanya di bawah. Dan dia kakinya menjulur ke atas. Dan ketika tim ranger ingin mengidentifikasi dan mengevakuasi, ternyata dari pohon ini, misalkan batang pohon dan kepalanya di bawah, dari leher itu muncul akar. Dari batang pohon sini akar tersebut tumbuh melilit leher sang kapten dan masuk kembali ke akar ke batang berikutnya. Jadi seolah-olah tumbuh sendiri si akar tersebut. Ya seperti itu ya. Jadi akar tersebut seolah-olah melilit secara sengaja sosok mayat tadi. Dan ketika mencoba salah satu tim ranger untuk menggergaji akar tersebut, dan di atasnya juga akar melilit kembali tubuh sosok Kapten R, akhirnya Kapten R dapat diturunkan secara hati-hati. Dan yang lebih aneh lagi pemirsa, mayat Kapten R benar-benar utuh, tidak busuk, dan masih segar. Itu yang menjadi hal aneh sampai sekarang. Padahal sebelumnya selama 1 bulan lebih sosok Kapten R dinyatakan menghilang, dan mayatnya baru ditemukan setelah sebulan lebih dari beberapa minggu. Secara logika mungkin ketika penemuan mayat, jika benar-benar Kapten R menghilang dan meninggal, harusnya dia sudah membusuk atau mungkin menjadi tengkorak ketika ditemukan. Namun ini dia masih utuh, segar, tanpa ada luka sama sekali. Hanya yang aneh, dia menggantung dengan posisi kepala di bawah menempel batang pohon yang besar, dan dari batang pohon besar itu dia dililit dengan akar yang seolah-olah tumbuh sengaja untuk melilit tubuh sang kapten. Dari hasil identifikasi setelah diturunkan, Kapten R direncanakan untuk diautopsi, dan yang lebih mengerikan lagi dan lebih tidak masuk akal lagi, hasil otopsi menyatakan bahwa sosok Kapten R baru meninggal 3 hari. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, memang Gunung Gede Pangrango memiliki sejarah dan kemisterisan yang luar biasa. Banyak korban dari pendakian, para pendaki ataupun para pecinta alam lainnya yang tidak mengindahkan aturan-aturan di Gunung Gede Pangrango seperti apa. Bahkan sampai ada yang menghilang tanpa jejak, dan juga banyak
dari mereka yang meninggal gara-gara mungkin kesalahan sendiri ataupun terkena hipotermia karena suhu di Gunung Gede Pangrango memang benar-benar sangat dingin. Ya, jadi itulah pemirsa cerita Kapten R yang belum sama sekali dipublish kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan ceritanya diangkat kali ini kita mendapat hikmah di mana walaupun kita adalah pecinta alam yang sudah banyak berpengalaman, tapi tetap saja aturan alam harus kita jaga dan juga jangan sembarangan untuk sompral mungkin seperti itu. Karena memang salah satu informasi Kapten R ini adalah sosok terbaik di mana beliau adalah ahli navigasi, seorang ahli dalam kompas, membuka jalur dan segala macam itu adalah hobinya. Pokoknya hal-hal yang sangat sulit untuk bernavigasi, Kapten R adalah sosok terbaik untuk itu. Namun karena kelalaian satu sedikit saja sangat berakibat fatal untuk kita semua. Ya, dengan dengarnya cerita ini mudah-mudahan saya pribadi mendoakan Kapten R agar di mana dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan seperti itu tetap bisa mendapatkan tempat terbaik di surga dan juga semua amal ibadahnya dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, demikian Sobat Bulu semua untuk cerita segmen pertama kali ini di Untold Story, cerita yang sangat-sangat dirahasiakan. Ya, memang dirahasiakan itu karena memang melibatkan beberapa unsur ya, dan dimana salah satu korbannya merupakan anggota perwira. Jadi memang waktu itu dilarang sekali untuk dipublikasikan bahkan oleh media cetak sekalipun. Ya, semoga cerita tadi bisa membuat hikmah untuk kita semua, dan jangan lupa untuk terus dukung channel kita Bulukumbu Entertainment. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar Anda semua tidak ketinggalan informasi dari kita semua, dan juga biar kita semua bersemangat terus dalam membuat karya untuk Anda semuanya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.